Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap bersyukur karena kita masih tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar di berbagai macam kesempatan. Yuk sama-sama kita belajar. Kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca doa masing-masing dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita sudah masuk tema baru, yaitu tema 6. Tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Panas dan perpindahannya. Kira-kira bagaimana ya? Emang panas bisa pindah-pindah? Yuk kita pelajari step by step. Hari ini kita belajar subtema 1 dulu. Subtema 1 pembelajaran 1. Subtema 1 tentang suhu dan kalor. Kira-kira ada yang tahu nggak suhu itu apa? Semakin panas, suhunya semakin tinggi. Kamu pernah merasakan sakit demam, kemudian dicek suhunya dengan apa tuh namanya bendanya? Ada yang tahu? Ya, alat untuk mengukur suhu itu namanya adalah termometer. Nah, kita sering banget nih sekarang semakin sering menjumpai alat termometer itu ketika kita ingin berpergian, bahkan ke masjid pun kita harus dicek tuh suhunya. Nah, itu namanya termometer ya. Jadi termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Ada termometer khusus ruangan, ada termometer untuk mengukur suhu tubuh kita. Nah, ada yang tahu nggak sih panas di lingkungan sekitar kita adanya dari mana ya? Panas itu adanya dari mana? Yang pertama, tentu kamu pasti tahu nih. Pertama adalah panas matahari. Matahari adalah sumber energi panas terbesar di bumi. Kenapa? Karena matahari ini bisa menghasilkan ledakan api yang besarnya bahkan lebih dari bumi. Bumi ini kan udah besar banget nih. Ledakan api matahari itu besarnya seukuran 40 bahkan 50 kali besarnya bumi loh. Dengan adanya panas matahari, kita harusnya bersyukur. Kenapa? Matahari mempunyai sangat banyak manfaat. Panas matahari sangat mempunyai manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Apa saja ya? Coba kamu simak gambar-gambar ini. Ini adalah gambar pakaian yang sedang dijemur. Dengan adanya matahari, pakaian yang masih basah akan cepat kering. Kenapa? Karena air yang ada di pakaian itu akan menguap dengan bantuan dari panas matahari. Sebelumnya kita sudah belajar tentang fotosintesis. Matahari juga membantu proses fotosintesis untuk tumbuhan, sehingga tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian untuk menjemur apa nih? Ya, menjemur ikan asin, menjemur pakaian, kemudian untuk usaha tambak garam dan sebagainya. Ada namanya pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya ini maksudnya gimana sih? Kan ada pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu pembangkit listriknya dibantu oleh tenaga air, gerakan air. Nah, kalau PLTS ini, pembangkit listrik tenaga surya ini, listriknya dibantu oleh panasnya matahari gitu, disimpan dengan proses yang sedemikian sehingga bisa menghasilkan listrik. Nah, selain matahari, kira-kira panas yang ada di sekitar lingkungan kita adanya dari mana aja ya? Coba kamu amati deh di sekitar kamu, panas itu kira-kira adanya dari mana aja ya? Untuk mengetahui berbagai macam informasi, kita bisa membaca banyak sekali artikel. Misalkan kita mau cari tahu nih tentang pembangkit listrik tenaga surya, kita mau cari manfaat matahari untuk kesehatan tubuh, kita bisa cari informasi itu di berbagai macam media, dari media elektronik, media cetak seperti brosur, kemudian majalah, artikel-artikel yang ada di koran dan sebagainya. Lebih mudah lagi, kita sekarang sudah bisa mengakses media elektronik. Minta dampingi orang tua kamu jika ingin mencari informasi dari media elektronik ya. Nah, sekarang coba kita baca nih. Ada juga informasi dari buku kamu sendiri sudah banyak sekali. Cuma kalau mau tambahan, boleh cari dari berbagai macam informasi lainnya. Nah, sekarang ayo kita baca buku kamu dulu nih, yang dari buku kamu. Buka buku kamu ya, 5F halaman ya, buku tema 5F
buku tema 5F, halaman 3, sumber energi panas di sekitar kita. Hidup kita dikelilingi oleh panas. Energi panas dihasilkan dari sumber energi panas. Jadi yang menghasilkan panas ini berasal dari sumber energi panas ya. Sumber energi panas merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Misalnya matahari. Matahari dapat mengeringkan pakaian yang kita jemur. Hal itu terjadi karena matahari menghasilkan panasnya sendiri. Oleh karena itu, matahari merupakan sumber energi panas. Ada beragam sumber energi panas dalam kehidupan kita selain matahari. Api merupakan sumber energi panas. Nah, ya kan, api kan panas tuh. Berarti api juga merupakan sumber energi panas. Api dimanfaatkan untuk apa aja nih? Misalkan untuk masak, kemudian untuk membakar sesuatu, kemudian untuk menghangatkan tubuh. Nah, kamu kan pernah nih camp saat pramuka, camping gitu ya. Pernah membuat api unggun kan? Nah, pada saat malam-malam kita membuat api unggun untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh. Selanjutnya, oleh karena itu manusia tidak dapat melepaskan diri dari peranan api dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi sudah Bapak sebutkan, panas di sekitar kita dapat dihasilkan dari berbagai cara. Misalkan, panas dalam tubuh kita. Tubuh kita juga menghasilkan panas seperti yang tadi disebutkan. Kalau kita sakit, panas kita tuh meningkat. Sama seperti handphone atau laptop atau TV. Ketika sudah bekerja terlalu banyak, kita setel terus-terusan di laptopnya atau handphone kita, pasti kan panas tuh. Sama dengan tubuh kita. Pada saat tubuh kita sudah terlalu capek, pada saat tubuh kita sudah bekerja terlalu banyak, kita sering demam kan tuh, sakit, panas, sama. Nah, tubuh kita menghasilkan panas. Nah, bagaimana cara kita mengetahui untuk menghasilkan suhu dari tubuh kita? Caranya adalah dengan menggosokkan tubuh kita. Bisa dua tangan kita nih kita gosokkan sampai 10 detik. 1, 2, 3. Nah, ini aja udah berasa panas kan? Lalu tempelkan ke pipi kamu. Nah, berasa kan panasnya? Nah, tubuh kita juga bisa menghasilkan panas. Gosokkan juga dapat menghasilkan panas. Gesekan antar benda dapat menghasilkan panas. Misalkan, kamu pernah melihat kereta api yang mengerem mendadak? Pasti kan ada percikan-percikan api tuh. Nah, jadi gesekan antara dua benda itu juga akan menghasilkan panas. Contohnya adalah tangan kita nih yang digosokkan juga akan menghasilkan panas. Tangan kita digosokkan ke tembok juga lama-lama panas. Pasti merasakan panas. Begitu ya. Jadi kita dapat menghasilkan panas dari berbagai macam cara. Misalkan menggosokkan tangan atau menggosokkan kedua benda. Kamu tahu nggak? Dulu waktu belum ditemukan korek, belum ada listrik, orang menghasilkan panas itu dari gesekan kedua benda, misalkan dari kayu atau dari batu. Nah, karena apa? Karena gesekan kedua benda itu akan menghasilkan panas. Nah, panas itu akan menghasilkan api gitu. Kalau sekarang kan mudah ya, kamu bisa dengan ada korek, terus ada kompor, ada listrik. Nah, panas juga dapat dihasilkan dari energi listrik. Coba kamu perhatikan deh. Listrik itu bisa menghasilkan berbagai macam energi, salah satunya adalah energi panas. Misalkan pada saat ibu kamu mau masak dengan menggunakan magicom atau penanak nasi ya, itu kan dari listrik tuh dicolok ya, kemudian penanak nasinya akan panas kan tuh untuk memasak nasi. Atau setrika pada saat ibu kamu mau menyetrika pakaian kan dicolok tuh listriknya kan. Kemudian setrikanya menghasilkan energi panas. Terus apalagi ya? Ya kamu bisa cari tahu sendiri ya. Selain itu apalagi sih? Nah, itu akan menjadi tugas kamu nanti. Panas juga dapat dihasilkan oleh energi listrik. Panas dihasilkan oleh alat-alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, ini dia disebutkan. Alat listrik tersebut antara lain setrika, terus ada oven dan kompor listrik. Energi panas memiliki banyak sekali manfaat untuk kita. Energi panas ternyata juga dapat dihasilkan dengan berbagai cara. Akan tetapi kita harus senantiasa bijaksana ya dalam pemakaian energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Gimana cara bijaksananya? Jangan boros, jangan dibuang-buang itu energinya gitu. Tidak boleh boros ya. Sebelumnya di tema 5 kita sudah belajar tentang teks non-fiksi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Teks yang tadi kita baca nih, itu juga salah satu contoh dari teks eksplanasi. Apa sih bedanya eksplanasi dan non-fiksi?
Jadi eksplanasi ini adalah salah satu jenis dari teks non-fiksi. Non-fiksi ini kan artinya teks yang berisi tentang hal yang nyata, bersifat informasi, kemudian kenyataan, intinya ya realitas. Teks eksplanasi. Eksplanasi ini diambil dari kata explain. Explain itu kan artinya menjelaskan. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang peristiwa atau kejadian di sekitar kita, baik peristiwa fenomena alam, peristiwa sosial, peristiwa budaya, dan sebagainya. Nah, biasanya teks eksplanasi ini disertakan oleh informasi yang nyata, berupa kejadian yang nyata, ada datanya, berupa fakta gitu. Jadi bukan hayalan, bukan imajinasi. Jadi benar-benar teks eksplanasi ini menjelaskan kejadian yang benar-benar terjadi ya. Makanya teks eksplanasi adalah bagian dari teks non-fiksi, seperti yang kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang kita bahas perbedaan panas, suhu, dan kalor. Panas adalah energi yang ada pada suatu benda, termasuk pada tubuh kita nih. Kita juga punya energi, jadi kita juga punya panas gitu ya. Kemudian apa sih suhu itu? Suhu adalah derajat, jadi tinggi rendahnya panas gitu ya. Kalau semakin panas berarti semakin tinggi itu derajatnya. Kalau semakin rendah berarti semakin dingin gitu ya. Semakin panas berarti semakin besar derajatnya. Jadi 100 derajat itu panas banget tuh. 100 derajat adalah titik didih derajat Celcius. 100 derajat itu sama dengan ketika panasnya sama dengan air yang mendidih gitu. Sedangkan semakin rendah 0 derajat itu adalah titik beku. Jadi kalau misalkan di freezer tuh kan dingin tuh, sampai titik bekunya itu adalah minimal 0 derajat. Di bawah 0 udah beku banget pasti. Gitu ya. Jadi semakin tinggi panasnya maka semakin tinggi juga derajatnya. Semakin dingin derajatnya semakin rendah gitu ya. 5 derajat sama 50 derajat lebih panas mana? Ya lebih panas yang 50 derajat ya. Nah, tadi panas udah, terus suhu udah, sekarang kalor. Jadi kalor itu apa sih? Kalor adalah perpindahan energi panas dari satu benda ke benda yang lainnya. Kalor adalah perpindahan energi panas dari satu benda ke benda lainnya. Jadi panas itu bisa berpindah-pindah, disebutnya kalor. Jadi yang berpindah itu adalah disebutnya kalor ya. Kalau perpindahan energi panas disebutnya kalor. Nah, bagaimana sih kok bisa pindah-pindah? Terus contohnya kayak gimana? Jadi bingung ya. Apa sih panas itu pindah-pindah? Contohnya kayak gimana? Perpindahan panas itu kayak gimana? Terus dampaknya apa untuk kehidupan kita? Ada banyak sekali dampaknya, termasuk pada perubahan-perubahan wujud benda. Jadi bikin bingung ya? Oke, jangan bingung-bingung. Kita akan lanjutkan materi itu di video pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak mau memberikan tugas dulu nih supaya kamu jadi lebih paham lagi, dan Bapak juga bisa tahu kalau kamu sudah paham atau belum dengan materi hari ini. Nah, tugasnya adalah kerjakan tabel ini ya. Isi ke kolom kegiatan dan sumber energi panas. Contohnya, kegiatan memanggang kue dengan oven listrik. Nah, sumber energi panasnya adalah oven listrik. Kamu lengkapi kolom ini ya, cari 4 kegiatan lainnya untuk melengkapi kolom ini. Oke? Selain itu, kerjakan juga soal ini. Nah, kerjakan 5 soal ini ya, dari teks eksplanasi sampai tentang panas yang sudah kita pelajari tadi. Sudah paham? Kalau begitu Bapak tunggu jawaban atau hasil dari tugas-tugas kamu semua ya. Oke, sampai di sini pertemuan dari video pembelajaran kita hari ini. Yuk kita akhiri dengan membaca doa lagi. Kita baca doa masing-masing dalam hati ya. Berdoa dimulai. Selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan selalu. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, share, dan like ya. Thank you.